pasti luar biasa ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah, ayo semuanya bangkit berdiri dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah, kami mau sorak-sorai, kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat bagi kami dan siapapun Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan, Kau baik. Sepanjang tahun lalu ya, kita sudah pandemi, kita tidak bisa bertemu. Pasti anak-anak di rumah saja. Tetapi Pantai Eli pasti yakin dan percaya anak-anak dalam pemeliharaan Tuhan bisa bertumbuh, tambah tinggi, tambah besar, ada yang tambah gemuk seperti Om Budi mungkin ya. Ya Kak Angel ya? Iya, kita jangan hanya bertumbuh seperti badannya besar dan tinggi. Kita juga harus bertumbuh dalam Tuhan, yaitu dengan cara
1. Rajin ke gereja. 2. Rajin membaca firman Tuhan. Dan 3. Pastinya selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan hanya bertumbuh, tapi kita harus berbuah-buah di dalam Tuhan. Ayo semuanya berani berdiri, tepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo Kak Angel, kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, tutup bungkus setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Shalom. Ya anak-anak, pagi ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online bersama Om Edi. Oke, kalau kita tadi sudah bergembira, kita sudah bersuka cita, memuji Tuhan, yuk pada siang hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis, semuanya telinganya dibuka, yuk matanya dibuka juga, ya enggak boleh merem. Yuk semua yang masih berdiri, ayo itu yang masih jalan-jalan, ayo cepat duduk. Oke ya, oke pada pagi hari ini kita bersuka cita, kita bergembira karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan tahun yang baru kepada kita. Ya siapa yang bersuka cita pada pagi ini? Iya semuanya bersuka cita yaitu. Oke semuanya bersuka cita ya. Karena apa? Sesuatu yang baru kalau diberikan sama Tuhan kepada kita, kita patut bersuka cita. Bukan hanya tahun yang baru. Kalau Tuhan memberikan kita mainan yang baru, bersuka cita enggak? Bersuka cita. Kalau Tuhan memberikan baju yang baru, bersuka cita enggak? Pasti bersuka cita. Nah pada pagi ini kita masuk di hari yang ke-20, hari yang ke-20 hari ini. Ya genap, masih banyak, masih panjang lagi kita melewati 2001 ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti menyertai kita semua. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Oke, pada pagi ini kita mempunyai tema juga yang baru. Ya. Kita mempunyai juga tema yang baru, yaitu apa? Reproduction. Tahun apa? Tahun reproduksi. Ya, tahun reproduksi itu apa, Om? Tahun berkembang, semua berkembang. Ya, coba kita buka ayatnya. Ketika Allah menciptakan semuanya, menciptakan bumi ini, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, ya. Di ayat yang Kejadian 1, ayat yang ke-22, Tuhan berfirman, ya. Lalu Allah berfirman, semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah ini artinya apa? Artinya berkembang. Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan ikan. Nah ketika Tuhan menciptakan, Tuhan berfirman kepada ikan, Tuhan berfirman kepada burung-burung. Apa katanya? Berkembang biaklah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah air dari dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ketika Tuhan Allah menciptakan itu. Nah, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan juga berfirman. Kita lihat yuk ayatnya di ayat yang ke-28. Nah, ini ketika Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah juga berfirman. Ini firman-Nya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi anak-anak semua, berkembang biak itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang nyuruh. Ya, kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang berfirman, kita harus lakukan enggak? Harus ya. Kalau Tuhan berfirman, kita harus melakukannya. Jangan sampai enggak ya. Kalau Tuhan berfirman atas kita. Oke. Nah, Tuhan berfirman tadi kepada apa? Kepada burung-burung, kepada binatang, dan juga kepada manusia. Itu semua makhluk hidup apa makhluk mati? Iya, pinter. Itu adalah makhluk hidup. Jadi yang bisa berkembang itu adalah makhluk hidup. Nah, yang makhluk mati seperti kursi, meja bisa berkembang enggak? Enggak bisa.
Karena dia makhluk mati, tidak bisa berkembang. Yang bisa berkembang adalah makhluk hidup. Contohnya tadi, burung, tanaman, juga manusia. Nah, Om Edi punya gambar ini. Punya gambar ketika tanaman. Nah, ada tanaman yang bisa berkembang. Dulu waktu sekolah kita juga diajarin hal ini. Kita disuruh beli itu benih kacang hijau. Ya, anaknya Om Edi dulu juga suruh beli kacang hijau. Disuruh nanamnya enggak di pohon. Pertama kali disuruh nanam di kapas. Kapasnya dikasih air. Nah, selang beberapa hari kemudian ternyata kacang hijau mulai bertumbuh. Ya, itu. Kalau ini bunga. Nah, contohnya yang ini adalah bunga. Ada benih bunga yang ditanam. Pertama kali beberapa hari kemudian mulai tumbuh. Kelihatan. Bagus. Papa, ini kelihatan mulai bertumbuh. Wah, bagus. Setelah beberapa hari kemudian mulai tinggi. Sudah mulai tinggi. Mulai keluar daunnya. Nah, daunnya sudah keluar. Mama, papa lihat. Wah, itu bagus. Artinya apa? Artinya bertumbuh. Dan selang beberapa hari kemudian ternyata dia menghasilkan bunga. Cantik sekali bunganya. Ada bunga yang merah, ada bunga yang putih. Nah, semuanya cantik semua. Nah, ketika Om Edi tanya sama anaknya Om Edi, itu kamu siram enggak apa kamu biarin? Ya disiram, Pak. Disiram pakai air. Ya kalau Pak Tani, ya di kebun-kebun mereka bukan hanya lewat dengan air, tapi dengan apa? Dengan pupuk supaya apa? Dia bertumbuh menjadi pohon yang lebat. Kalau tanaman padi dipupuk supaya apa? Kemudian hari padinya bisa keluar banyak. Nah, itu semua pupuk yang bagus ya. Dikasih air, pengairan yang bagus pula. Ya, demikian juga dengan manusia. Nah, Om Edi juga punya gambar ini. Punya gambar ada manusia. Lucu. Ada yang ngedot. Ada yang masih ngedot. Siapa di sini yang masih ngedot? Enggak ada. Sekarang anak Rocky pinter-pinter. Enggak ada yang ngedot. Karena kita sudah mulai dewasa. Tapi dulu waktu kita masih kecil, kita masih ngedot, masih dikasih minum susu sama papa sama mama. Nah, itu ada bayi. Itu kira-kira umur berapa bulan ya? 2 bulan, 3 bulan. Itu mulai merangkak. Ya enggak ada bayi tahu-tahu dia berdiri. Dia lari, enggak ada. Bayi itu mulai dari kecil. Ketika lahir dia nangis. Itu suara apa itu? Nah, itu suara bayi. Suara bayi nangis baru lahir. Belum bisa apa-apa. Dia belum bisa ngomong. Dia belum bisa minta minum. Belum bisa minta makan. Karena apa? Karena dia masih kecil. Nah, di kemudian hari ketika dia sudah mulai tumbuh dewasa, dia sudah mulai jadi anak-anak, dia mulai belajar berdiri. Nah, itu lihat itu, sudah mulai berdiri. Nah, ketika beranjak remaja, dia sudah mulai remaja. Wah, sudah mulai bisa berias. Sudah mulai biasa nata rambutnya. Oh, rambut saya bagusnya begini. Oh, modelnya begini. Sekarang model Korea, Om. Oh, model Korea. Yang di tengahnya itu, Om. Anak-anak yang rambutnya panjang. Yang perempuan. Saya mau rambutnya panjang, Om. Iya, boleh, enggak apa-apa. Asal kita bagus itu semua. Nah, ketika kita sudah mulai beranjak dewasa. Seperti Om Edi sudah menjadi orang yang dewasa. Ada keluar kumisnya. Tapi Om Edi tidak punya kumis. Tapi ada juga loh. Ada juga ya. Orang-orang tua yang keluar kumis. Ada kumisnya. Lucu. Tapi Om Edi nggak punya. Nggak senang Om Edi ada kumisnya. Geli.
Geli. Ya, tapi tidak apa-apa. Banyak orang juga ketika dia bertumbuh, dia juga ada yang keluar kumis, ada keluar jenggotan. Itu artinya apa? Artinya mereka bertumbuh dan bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Dan kelak nanti ketika dia bertumbuh terus, dia akan juga menjadi apa? Orang yang tua, pakai tongkat, kakinya jadi 3. Kok 3 Om? Lah itu kakinya 3, yang satu tongkat. Iya, yang satu tongkat. Itu bukan 3. Tapi 2, tapi satunya tongkat. Coba lihat di pinggir-pinggir jalan sana, orang-orang yang sudah mulai tua. Dia bawa tongkat. Cucuku. Lucu ya. Ya, semuanya itu menandakan bahwa kita bisa bertumbuh. Bertumbuh, tadi kalau tanaman kan disirami pakai air, pakai pupuk. Tapi kalau manusia gimana bertumbuhnya? Ayo anak-anak, siapa yang tahu bagaimana manusia bisa bertumbuh? Ayo siapa yang tahu? Ya itu kan yang baju hijau itu, tahu nggak? Oh iya betul sekali. Harus makan. Wah, makanannya apa? 4 sehat 5 sempurna. Oh, woi, hebat. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu apa? Makan apa? Makan daging. Iya betul. Terus apa lagi? Iya betul. Makan buah-buahan. Apalagi? Iya, itu pinter itu. Sayur-sayuran. Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh secara jasmani, kita juga harus makan. Nggak boleh sulit makan. Nanti jadi nggak bisa bertumbuh. Kalau kita sulit makan, susah makan, nanti kerdil. Nggak bisa bertumbuh, rambutnya nggak bisa bertumbuh, badannya tetap kerdil. Karena apa? Karena kurang makan. Ayo di sini nanti setelah firman ini minta makan sama mama. Ya, minta makan sama Mah, saya mau bertumbuh, saya mau makan banyak. Loh, di rumah belum ada ikan, belum masak mamanya suruh pergi ke pasar. Ayo Mah, pergi ke pasar Mah, aku mau makan yang banyak. Ya, supaya apa? Supaya bertumbuh. Nah, itu secara jasmani. Nah, apalagi yang perlu bertumbuh? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh juga secara rohani. Ya, tadi lagunya ada toh, kalau mau bertumbuh apa tadi? Apa lagunya? Iya, betul ya. Kalau rohani kita mau bertumbuh, kita harus rajin baca kitab suci. Ya, baca kitab suci. Terus apa? Main tiap hari. Loh, kok main Om? Coba dengerin lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oh, doa. Iya, bukan main tiap hari, tapi doa tiap hari. Ya, selain baca Alkitab, kita juga harus berdoa. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Mungkin iman kita tidak kelihatan Nggak kelihatan seperti jasmani kita bertumbuh, tapi iman kita percaya kepada Tuhan itu harus bertumbuh. Dengan jalan apa? Kita melakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita tidak boleh bohong. Ya, ketika kita belum tahu firman itu, mungkin kita pernah berbohong. Ayo, siapa di sini yang pernah berbohong? Ayo ngaku. Oh, enggak ada yang ngaku. Ayo siapa? Pasti pernah. Ya, tapi ketika kita mendengar firman Tuhan tidak boleh berbohong, kita enggak boleh bohong. Artinya apa? Artinya itu kita bertumbuh di dalam firman. Ya, kita enggak boleh apalagi ya? Enggak boleh nyontek di sekolahan. Ya, itu akhirnya kita bertumbuh. Kalau dulu kita belum pernah mengenal firman Tuhan, belum pernah ke gereja, belum pernah diajarin enggak boleh nyontek, kadang-kadang kita nyontek. Tapi ketika kita sudah diajarin oleh tante sama om di sekolah minggu, kita enggak boleh nyontek. Oh, di sekolahan kita juga sekarang juga enggak boleh nyontek. Artinya kita anak-anak Tuhan secara rohani kita mulai bertumbuh.
kita mengerti firman Tuhan, dan kita menjalankan firman Tuhan. Tidak boleh bohong, tidak boleh membenci temannya. Tuh tidak boleh apa? Iya pinter, tidak boleh marah-marah. Suka dulu sebentar, sedikit-sedikit disenggol sama temannya, marah. Hei, kamu mau apa? Mau nantang sama saya? Tidak boleh. Ya, kita harus rendah hati. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita harus selalu rendah hati. Nah, artinya itu kita mulai bertumbuh. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kalau Tuhan sudah menciptakan semuanya, pohon-pohon, binatang, dan manusia untuk segera untuk bisa bertumbuh, kita anak-anak Tuhan juga secara rohani harus bertumbuh. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Saya Om. Iya, semua angkat tangannya. Yang mau bertumbuh angkat tangannya. Iya, semua angkat tangannya. Firman Tuhan siang pagi ini tadi judulnya apa? Aku mau bertumbuh. Ayo sekali lagi. Ayo kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bertumbuh. Oh, aku mau bertumbuh. Iya. Oke. Yang pagi ini kita akhiri firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tutup matanya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pagi ini Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk kami bisa bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani kami. Tuhan memberkati kami secara rohani, terlebih Tuhan memberkati kami secara rohani. Biarlah Tuhan Yesus turut campur tangan dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan memberkati kedua orang tua kami, memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Tuhan berikan berkat kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Shalom. Bertemu lagi dalam Prakarya bersama Tante Elva dan Tante Tata. Hari ini kita akan membuat apa Tante Tata? Kita bikin pohon harapan. Ini udah memasuki tahun 2021, tahun baru. Kita akan bikin pohon harapan. Harapan-harapan kita nanti di tahun 2021 kita bisa tulis di sini. Apa aja bahannya Tante Tata? Ini kita butuh kertas ya, kertas buffalo. Kita butuh lem, kita punya pensil, kita punya piring kertas. Ini kita punya ini kertas yang digulung atau bekas tisu juga bisa. Ini bisa pakai double tip, bisa isolasi juga. Gunting. Oh ya, gunting tidak lupa. Cara membuatnya sekarang. Sekarang cara membuatnya begini nih ya. Gampang, bahannya pun gampang banget ya. Ini bisa pakai kertas-kertas apa aja bisa. Ini kertas nih ya, kita cetak tangan nih. Cetak tangan seperti ini, kita gambar. Terus kita gunting jadinya seperti ini. Terus kita juga ini mencetak tangan yang kecil-kecil tuh, adik-adik tuh bisa di sini. Nih kita cetak tangan-tangan kita, terus kita gunting. Kita gunting ya, bisa warna-warni loh Tante, mau warna apa aja bisa ya. Iya, mau warna kuning, hijau, kita punya merah, hijau, ini oranye, ini ungu, terserah sih, mau 5 tangan, mau 6 tangan, mau 3 tangan juga enggak apa-apa, terserah, sesuai selera. Terus ini pakai bekas kalender Tante. Ya, yang ini apa yang kaku ya Tante. Ya, terus atau pakai bekasnya dalam tisu juga bisa. Terus kita ini kita gunting nih ya, kita tekan gini, terus kita gunting 2. Kita gunting. Terus ini kita pakai lipat. Kita tempel di sini di kertas piring ini atau pakai kertas biasa juga, kalau nggak punya nggak apa-apa. Nah, ini kita tekuk ini, kita pakai isolasi aja Tante. Ini kamu pegangin ya, karena tidak ada penahannya.
Nah, ini kita isolasi di sini biar dia tidak jatuh. Gampang tante. Ya, gampang. Terus ini setelah kita ini nih kita tangannya Ini kita tangannya yang tempel. panjang ya, tangan yang Ini dijadikan batang pohon. Batang pohon bisa dilem nih, dilem. Di sini kita lem. Ini kita lem di sini. Atau pakai double tip juga bisa kalau kurang lengket. biar kuat double tip kayaknya. Ya, pakai double tip. Ini ya. Sini aja tante, nih. Pakai double tip seperti ini. Pakai double tip, bukanya agak susah ya. Di sini. Nah, atau di sini pakai lem ya. Nah, seperti ini. Terus tangan-tangannya nih kita tempel nih, pakai double tip lebih Kuat. kuat. Nih. Ini kan. Nih bisa tempel di sininya atau di mananya ya, terserah mau warna apa. Di jarinya sini ya. Ya, di sini. Segini. Nah, ini bisa ditulis nih. Bisa ditulis Harapan kita. misalnya. Atau apa. ayat juga boleh ya, Ya, tante ya. ayat-ayat. Atau tahun 2001 saya mau rajin berdoa. Saya mau rajin sekolah minggu. Atau saya apalagi ya tante, banyak ya. Ya, Pokoknya yang kerajinan terserah. Ini contohnya. yang sudah jadi. Ini yang Bagus sudah ya. jadinya seperti ini. Terus ini bisa dihias apa aja tante, bawahnya terserah. Mau hiasan apa aja, mau pakai apa aja boleh. Nih Bisa contoh-contoh. dikasih di meja belajar atau di kamar ya. Ya, Ini seperti firman tadi, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nih, ada baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, bersaksi, rajin roki. Ini harapan-harapan kita di tahun 2021. Ya, ya bisa dibuat terus dikirim ke ini ya tante. di IG-nya Roki. Bisa dikirim ke IG-nya Rocky di Rocky_Tulungagung. Tulungagung. Bisa di situ dilihat ya ini. Bagus ya. Selamat membuat Ya, ya. Ini bisa dikasih di kamar atau di meja belajar supaya kita ingat nih harapan-harapan kita di tahun 2021. Bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai jumpa lain kesempatan. ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, tadi udah dengar firman Tuhan tuh adik-adik semuanya. Kita diberkati lewat firman Tuhan. Kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Ayo kita tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik. Bisa lewat minta tolong orang tuanya, mama papa untuk transfer di nomor yang di bawah ini ya. Ayo kita akan berdoa semuanya. Kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, dan kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu. Memberkati setiap kami, memberkati orang tua kami yang berikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.